Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Mericitas Au, NIM 1586.22.R. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua semester 5A. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan micro teaching guna untuk memenuhi mata kuliah public speaking. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, semuanya kabar baik ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita diawali dengan doa. Dari salah satu ini, teman-teman maju untuk pimpin kita doa. Oke, Octaviana Allen ya, pimpin doa. Silahkan Octaviana Allen pimpin kita doa. Oke, terima kasih kepada Octaviana Allen yang sudah pimpin kita doa. Dari tadi Ibu lihat ada yang sudah tahu doa dan ada juga yang belum. Dan sebelum itu nanti sebentar kita akan belajar mana yang belum tahu doa dan mana yang sudah tahu doa. Kita akan belajar sama-sama untuk berdoa. Sebelum itu Ibu panggil nama dulu. Adelbertus Ewaldus Nabu, Merensiana Bete, Maria Octaviana Allen, Gertrudis Neno, Agustina Tignio, Cecilia Rumuen. Oke. Hari ini dua orang tidak hadir, satunya sakit dan satunya izin. Oke, semuanya hadir, hanya dua orang yang tidak hadir. Oke, baik. Jadi kita mulai saja pelajaran hari ini tentang Allah adalah sumber kehidupan. Allah adalah sumber kehidupan maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu cara berdoa. Oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan harus tahu cara berdoa Salam Maria, Bapa Kami, dan juga doa-doa harian yang ada di buku harian. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu cara berdoa supaya Tuhan itu selalu hadir dalam diri kita. Karena kita ini hidup dengan Tuhan. Oleh karena itu, Ibu mau tanya, adik-adik sudah tahu doa Bapa Kami atau belum? Ada yang sudah tahu dan ada yang belum. Karena kita sudah kelas 2 ini, kita sudah tahu doa Bapa Kami, doa Salam Maria. Walaupun kita masih salah-salah menyebut doa Bapa Kami dan juga doa Salam Maria. Tapi Ibu yakin, sudah kelas 2 ini sudah tahu doa-doa harian yang ada di buku harian. Pasti setiap hari berdoa pada saat tidur, makan, maupun di misa. Ibu mau tanya lagi, siapa yang sudah kenal Tuhan Yesus dan Bunda Maria? Tuhan Yesus itu seperti apa dan Bunda Maria itu seperti apa? Oke, Tuhan Yesus itu sebagai penolong, penyelamat, dia itu sebagai penolong untuk kita. Kita membutuhkan Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus selalu ada dalam diri kita. Dan juga sama, Bunda Maria itu juga sebagai pelindung, penolong untuk kita. Kita berdoa untuk Bunda Maria lewat doa Salam Maria, doa-doa harian. Kita akan Bunda Maria dan Tuhan Yesus selalu bantu kita lewat doa-doa tersebut. Maka kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu berdoa. Berdoa dengan cara sopan, ajak Papa dan Mama untuk berdoa. Sebagai anak Tuhan, kita harus dapat berdoa dengan baik. Harus sopan dalam berbicara. Maka kita harus sopan dalam berdoa. Seperti kita pergi ke gereja, kita harus berdoa, duduk dengan sopan, dan ikut misa di gereja. Jadi sebagai anak Tuhan, karena Tuhan itu adalah sumber kehidupan dalam diri kita, maka kita juga harus sopan dalam berdoa. Oke, baik anak-anak, sudah tahu ya, sudah tahu. Di situ Ibu mau cerita. Ibu ada cerita untuk anak-anak. Anak-anak mau dengar tidak? Mau dengar cerita dari Ibu? Oke, ada yang mau duduk? Oke, kalau begitu duduk dengan tenang, sopan supaya Ibu cerita. Ibu cerita tentang Santa Tresia. Ada yang sudah tahu ini Santa Tresia? Oke, ada yang nama Tresia.
Pasti adik-adik belum tahu, memang sudah mengenal namanya tapi belum dengar ceritanya. Ada yang sudah, ada yang belum. Dari situ ibu mau cerita tentang Santa Tresia. Dari situ ibu punya cerita Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus. Santa Tresia Martin, demikian nama kecilnya. Saat masa kecil, ibunya sudah meninggal dunia. Dan walaupun ia ditinggalkan oleh ibunya, ia sendiri dengan ayahnya. Ayahnya bernama Martin. Dan di situ ia selalu sopan santun dan ia tidak merengek dengan ayahnya. Ia selalu taat kepada aturan dan selalu mendengar perintah dari ayahnya. Di situ Santa Tresia berkeinginan untuk masuk biara. Dalam perjalanan waktu, dia mulai masuk biara. Dari situ, ia mulai keinginannya dapat tercapai dan ia mulai masuk biara. Dari situ, umur sekitar 15 tahun, ia mulai masuk biara. Dan dalam perjalanan hidupnya sampai di biara, ia mulai menjadi seorang suster cantik dan sopan santun. Dan pada saat itu, ketika dia di biara, ia selalu menolong orang maupun minta pertolongan. Santa Tresia selalu membantu orang-orang tersebut. Dan dalam perjalanan waktu, ia mulai meninggal pada umur 24 tahun. Ia mulai memberikan pesan kepada umatnya untuk selalu setia dan taat berdoa agar dapat menerima berkat darinya. Oke, baik. Cerita cukup sampai di sini. Dari sini anak-anak paham atau mengerti tentang cerita yang ibu ceritakan hari ini. Oke. Dari sini ibu mau tanya tentang cerita yang ibu ceritakan ini. Dari sini ibu ada beberapa pertanyaan untuk anak-anak. Pertanyaan pertama, Santa Tresia saat kecil dia kenapa? Oke, ada yang tahu? Oke, baik. Terima kasih kepada Cecilia yang sudah menjawab. Ya, Santa Tresia kecil itu dia selalu sopan dan taat pada aturan. Oke, pertanyaan kedua, siapa nama ayah Santa Tresia? Oke, terima kasih kepada Deborah yang sudah menjawab. Ayah Santa Tresia adalah Martin. Oke, terima kasih. Oke, baik. Anak-anak pintar dan sudah menjawab pertanyaan dari ibu bahwa kita hidup harus taat seperti Santa Tresia yang selalu setia dan taat kepada imannya. Hari ini cukup sampai di sini saja. Nanti minggu depan baru kita lanjut ya anak-anak. Mata pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jadi kita harus, ibu berpesan untuk anak-anak selalu sopan dan harus setia dan harus mengikuti teladannya Santa Tresia. Oke, baik, cukup sampai di sini saja. Sebelum kita pulang, satu orang pimpin kita doa. Satu orang maju untuk pimpin kita doa. Oke, Cecilia, silahkan maju untuk pimpin kita doa. Oke, terima kasih untuk Cecilia yang sudah pimpin kita doa. Oke, pelajaran cukup sampai di sini. Tadi kita sudah berdoa, maka kita sekarang pulang kembali ke rumah. Oke, selamat pagi semuanya. Sampai jumpa minggu depan.